Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, puja-puji serta rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan ketiga daripada kalender Hijriyah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Umat Islam di seluruh dunia ikut dalam berbahagia menyambut kedatangan bulan Maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak daripada kalangan ulama yang mereka ikut serta dalam memperingati dan merayakan Maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini. Di antara para ulama ada yang mengekspresikan rasa cinta, rasa suka mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan melewati karya tulis yang berisi tentang sejarah Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad, disertai dengan pujian-pujian untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga karya tulis tersebut akhirnya dijadikan sebagai buku yang kita sebut sebagai kitab Maulid. Dan kitab Maulid sangatlah banyak. Di antaranya yang paling tersohor dan paling tersebar luas adalah kitab Maulid yang berjudul Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar. Kitab Maulid tersebut lebih familiar dengan nama Kitab Maulid Al-Barzanji. Ma'asyiru ummatil Muhammadiyah rahimakumullah. Nama Al-Barzanji itu diambil dari nama pengarangnya, yaitu Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada hari Kamis awal bulan Dzulhijjah di tahun 1126 Hijriah. Dan beliau wafat pula di kota Madinah pada hari Selasa tanggal 4 Sya'ban di tahun 1177 Hijriah. Jasad mulia beliau dimakamkan di pemakaman Jannatul Baqi. Beliau dikenal sebagai seorang ulama keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keluarga Sadah Al-Barzanji yang berasal dari Barzanj, salah satu daerah di kota Irak. Beliau juga seorang ulama terkemuka yang terkenal dengan keluasan ilmunya. Bahkan dengan ilmunya yang luas, Imam Al-Barzanji dijadikan sebagai qadhi di kota Mekah, dan juga beliau diangkat menjadi khatib serta staf pengajar di Masjid An-Nabawi. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai seorang ulama yang memiliki tutur kata yang baik, yang memiliki akhlak serta sifat yang mulia, berjiwa bersih, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertafakur serta berzikir. Di samping itu, Said Ja'far Al-Barzanji juga merupakan seorang hamba Allah yang memiliki kemuliaan serta kelebihan dan memiliki banyak kekeramatan. Di antaranya, jikalau ia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan segera mengabulkan doanya tersebut. Ma'asyara ummatil Muhammadiyah rahimakumullah. Isi Maulid Al-Barzanji bertutur tentang kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya juga berisi tentang sifat-sifat mulianya serta berbagai peristiwa penting yang bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi umat manusia. Tujuan ditulisnya Maulid Al-Barzanji yaitu untuk meningkatkan kecintaan umat manusia, yaitu umat Islam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Al-Barzanji tidak bisa dipisahkan dengan momentum besar perihal peristiwa dirayakannya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk yang pertama kali. Karena pada saat itu Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirayakan atau diperingatkan dengan tujuan untuk membangkitkan semangat juang umat Islam yang sedang melawan tentara pasukan salib.
pada saat itu umat Islam kehilangan semangat perjuangan mereka dan mereka kehilangan tali persaudaraan di antara sesama muslim. Melihat hal yang miris tersebut, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ingin kembali membangkitkan semangat juang dan ingin kembali mempererat tali persaudaraan di antara sesama muslim, yaitu beliau memiliki cara dengan mempertebal kecintaan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mempertebal kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu caranya yang beliau gagaskan, yaitu dengan memperingati hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan persetujuan Khalifah An-Nasir di Baghdad sebagai penguasa Haramain, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengeluarkan instruksi kepada seluruh jemaah haji jikalau mereka kembali ke kampung halaman masing-masing untuk mengumumkan agar di setiap tanggal 12 Rabiul Awal pada setiap tahunnya untuk diadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Salahuddin Al-Ayyubi sangat gemar, sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sangat senang sekali untuk memberikan semua hartanya dalam memperjuangkan jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Sultan Salahuddin pun pernah mengadakan sebuah sayembara penulisan riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disertai dengan pujian-pujiannya yang disusun dengan kalimat-kalimat yang indah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pun mengundang para ulama, para cendekiawan serta para sastrawan untuk mengikuti sayembara tersebut. Dan yang keluar menjadi pemenang nomor 1 adalah Syekh Ja'far bin Husain Al-Barzanji. Ternyata gagasan Salahuddin Al-Ayyubi mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW itu banyak mendapatkan penolakan dari para ulama, karena perayaan semacam itu tidak pernah ada di zamannya baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kemudian Salahuddin menegaskan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hanyalah dikarenakan cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bukanlah suatu perayaan yang bersifat ritual. Maka dari itu tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah yang dilarang. Karena Sultan Salahuddin telah menyelenggarakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, ternyata hal tersebut berdampak positif. Karena pada saat itu juga tentara umat muslim mendapatkan kembali semangat perjuangan mereka untuk melawan pasukan salib. Ma'asyiral ummatil Muhammadiyah rahimakumullah, kitab Maulid Al-Barzanji ini mendapat banyak perhatian dari para ulama, sehingga banyak dari para ulama yang mereka menginginkan untuk membuat sebuah syarah dari kitab Maulid yang berkah tersebut. Di antara ulama terkemuka yang membuat syarahnya adalah Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Ba'ilishi. Beliau menamakan kitab syarahnya yang dengan nama Al-Qaulul Munji ala Maulidil Barzanji. Begitu juga ulama kita dari tanah Nusantara, yaitu Asy-Syaikh An-Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, membuat syarah latifah daripada kitab Maulid yang berkah tersebut, dan beliau menamakan kitabnya tersebut dengan nama Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud. Sebenarnya untuk apa umat Islam memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW? Dr. Sayyid Ramadan Al-Burti menjawab bahwa tujuan daripada memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW bukanlah hanya untuk mengetahui Rasul SAW dari sisi sejarah saja, akan tetapi agar kita mau melakukan sesuatu tindakan yang aplikatif untuk menggambarkan agama Islam yang paripurna dengan mencontoh kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Juga ada satu syair yang mana mendorong kita untuk selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Syair tersebut berbunyi, Adimis salata ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadin. Yang artinya, senantiasalah bersalawat pada Nabi Muhammad, maka salawat tersebut pastilah dikabulkan tanpa adanya keraguan. Amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah antara diterima dan juga ditolak. Kecuali salawatnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka akan Allah Subhanahu wa taala terima. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.